Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang tersebar di daerah Asia Kecil bagian utara. Menurut tradisi, surat ini ditulis oleh Petrus, murid Yesus. Akan tetapi mengingat kualitas tata bahasa dan gaya penulisan surat ini, banyak ahli berpendapat bahwa hampir tidak mungkin Petrus, seorang nelayan Galilea, itu yang menjadi penulisnya. Penulis memakai nama Petrus sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Saudara, praktek seperti ini lazim terjadi pada zaman itu. Ini disebut sadeum. Nah, penulis menghendaki agar orang yang membaca surat ini sadar bahwa mereka akan menanggung penderitaan karena iman mereka. Surat 1 Petrus banyak menyinggung tentang penderitaan yang sedang dan akan ditanggung oleh jemaat. Karena tampaknya surat ini ditulis pada saat pemerintahan Romawi mulai menganiaya orang Kristen, saudara. Sebelumnya Kekaisaran Romawi tidak menganiaya orang Kristen karena menganggap bahwa kekristenan sebagai bagian dari agama Yahudi yang dilindungi pemerintah. Namun pada masa Kekaisaran Domitianus tahun 81 sampai 86, agama Kristen itu terpisah sama sekali dengan agama Yahudi. Disitulah pemerintahan Romawi sudah mulai menganiaya orang Kristen yang menolak menyembah kaisar yang menganggap dirinya sebagai dewa. Saudara, penulis memberikan penguatan kepada jemaat Kristen bahwa maksud dari semua penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga orang Kristen pada saatnya nanti itu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, emas dimurnikan dengan api untuk menghilangkan unsur lainnya. Demikian juga dengan iman. Iman seseorang perlu diuji dan dibakar melalui pencobaan dan penderitaan agar menjadi murni dan semakin kokoh. Segala penderitaan yang dialami oleh orang Kristen itu tidaklah sia-sia. Karena itu semua dilakukan demi mendapatkan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itu sebabnya kita harus bersyukur meskipun belum pernah melihat Dia, Tuhan, namun orang Kristen mengasihinya. Orang Kristen percaya kepada Tuhan sekalipun sekarang tidak melihatnya. Itulah sukacita yang mulia yang tidak terkatakan yang akan diperoleh karena telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, Roma 8 ayat 28, sebuah ayat yang sudah cukup terkenal, berbunyi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita diingatkan hari ini bahwa semua yang terjadi itu adalah dalam rangka sebuah tujuan yang besar dan mulia. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, hal-hal yang tidak enak, yang tidak diinginkan, kita mungkin merasa bahwa hidup ini bahkan tidak adil, atau sepertinya Tuhan tidak pernah mendengar doa-doa kita dan sebagainya. Saudara, tetaplah percaya bahwa di balik keadaan buruk tersebut, Tuhan memiliki tujuan besar, yakni ingin memurnikan iman percaya kita. Mungkin seseorang akan mudah berkata bahwa Tuhan itu baik, mudah bagi seseorang untuk selalu bersyukur dan bersuka cita ketika tidak ada tantangan atau ujian. Tetapi banyak orang yang mulai menggerutu, mulai goyah imannya, mulai meninggalkan Tuhan ketika Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa-doa kita.
Sahabat, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Penderitaan itu akan membuat iman kita semakin murni. Kehidupan kita semakin hari kian dibersihkan dari pengaruh atau tindakan atau nilai-nilai atau cara pandang yang tidak dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, bertahanlah ketika kita mengalami pencobaan dan penderitaan. Bertahanlah sampai kemuliaan tersebut dinyatakan kepada kita. Kelak orang-orang yang setia beriman meski diterpa tantangan dan ujian kehidupan, dia akan menuai segala hal-hal baik yang sudah dia pernah tabur di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita semua di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa tetap teguh, terutama ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan, tantangan, ujian, masalah, dan pergumulan. Biarlah kami tetap tertuju mata hati iman kami kepada Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada Kristus. Kami percaya berpengharapan bahwa kelak Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi orang-orang yang bertahan sampai akhir. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.